Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal biologi kode 011. Pada soal biologi kode 011, Ibu membuat soal dengan pilihan jawaban. Yaitu pilihan jawabannya adalah seperti berikut. Jawaban A, jika pernyataan 1, 2, dan 3 betul. Jawaban B, jika pernyataan 1 dan 3 betul. Jawaban C, jika pernyataan 2 dan 4 betul. Pernyataan D, Jawaban D, jika pernyataan 4 betul. Jawabannya E, jika pernyataan semuanya betul. Baik, kita lihat soal nomor 1. Percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa 1. Unsur yang paling banyak dibutuhkan makhluk hidup adalah oksigen. 2. Makhluk hidup di bumi pertama kali muncul di dasar laut. 3. Senyawa terbanyak di dalam tubuh makhluk hidup adalah air. 4. Asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup. Iya, Stanley Miller itu adalah ilmuwan yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Nah, Stanley Miller ini berhasil melakukan percobaan untuk membuktikan. Nah, membuktikan apa? Membuktikan bahwa asam amino itu dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup. Nah, selain itu, Stanley Miller ini adalah percobaan yang dilakukannya adalah percobaan dengan cara membuat simulasi tentang keadaan alam pada masa lalu. Nah, teori yang mendasari percobaan Stanley Miller itu adalah teori dari Harold Urey. Jadi Stanley Miller hanya melakukan percobaan membuktikan teori dari Harold Urey. Nah, tadi bisa dibentuk di luar tubuh. Nah, pada masa lalu itu bahwa alam semesta ini kaya akan CH4, NH3, H2, dan H2O, metana, amoniak, hidrogen, dan air. Maka Stanley Miller ini juga mengumpulkan atau menyediakan bahan-bahan kimia ini. Kemudian dia masukkan ke tabung yang dipanaskan. Pada saat itu suhu di bumi karena panas. Kemudian pada alat tersebut diberi aliran listrik dengan tegangan yang tinggi. Ini adalah aliran listrik tegangan tinggi itu mewakili halilintar yang dianggap sebagai sumber energi untuk reaksi kimia bahan-bahan kimia tadi. Nah, kemudian hasilnya ternyata setelah seminggu ditemukanlah dari hasil percobaan Miller itu ditemukan ada zat organik yang berupa asam amino. Nah, ternyata teori tadi dibuktikan dengan simulasi ini ternyata terbukti bahwa asam amino bisa dibuat di luar tubuh makhluk hidup, yaitu berasal dari hasil reaksi bahan-bahan kimia ini. Ya, yang dibantu dengan sumber energi dari aliran listrik. Kalau pada masa lalu berarti adalah halilintar. Jadi nomor 1 jawabannya adalah, coba lihat, nomor 1 salah, tidak, bukan. 2 bukan, nomor 3 juga tidak,
ada kaitannya? Jadi jawaban nomor 1 adalah yang nomor 4, bahwa asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup. D jawabannya. Nomor 2, mitokondria yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki inti sel dengan jelas, karena inti selnya sudah memiliki membran inti sel. Nah, mitokondria itu fungsinya di dalam sel adalah sebagai tempat respirasi. Hasil dari respirasi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Iya, berarti nomor 1 betul. Kemudian mitokondria ini secara struktural itu memiliki 2 lapis membran. Membran dalam dan membran luar. Di dalam membran sebelah dalam membran, kemudian membran dalamnya itu bentuknya berlekuk-lekuk yang terdiri dari kristea dan matrik. Nah, di dalam matrik itu ternyata banyak mengandung enzim. Enzim yang berfungsi untuk proses tahapan respirasi, yaitu tahapan siklus Krebs. Jadi di matrik itu ada enzim-enzim yang berfungsi untuk melakukan siklus Krebs, di mana siklus Krebs itu adalah bagian dari respirasi aerob di dalam sel, yang mana hasilnya tadi berupa energi. Jadi nomor 1 sudah ada tadi hasilnya energi, nomor 2 betul, nomor 3 betul. Sekarang kita lihat nomor 4. Apakah mitokondria mengandung DNA, RNA, dan ribosom? Ternyata iya. Jadi DNA selain memiliki struktur yang tadi, mitokondria juga mengandung DNA, RNA, dan ribosom. Ya, hanya sama halnya dengan kloroplas. Jadi kloroplas dengan mitokondria itu benda sel ini mengandung DNA, RNA, dan ribosom. Nah, menurut Lail Margulis bahwa ternyata bahwa mitokondria itu berasal dari, kalau dilihat dari asal usulnya, berasal dari sel prokariotik yang aerob. Berarti ini ada sel, sehingga karena ini sel masih memiliki DNA, RNA, dan ribosom. Jadi pernyataan nomor 4 juga betul. Sehingga jawaban nomor 2 jawabannya E. Nomor 3. Persamaan antara bakteri dan alga biru atau cyanophyta adalah, bakteri dan alga biru ini berada dalam satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Jadi sama-sama kingdom Monera. Kingdom Monera itu beranggotakan makhluk hidup, semua makhluk hidup yang belum memiliki membran inti sel atau prokariotik itu masuk ke dalam Kingdom Monera tadi. Dan Kingdom Monera itu dapat bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan cara membelah diri. Nah, berarti nomor 3 tadi cyanophyta saat sama-sama termasuk Monera. Monera itu yang belum memiliki membran inti selnya belum berselaput, sehingga disebut prokariotik. 1, 3 betul, mampu dua-duanya bisa bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan cara membelah diri. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Pigmen phycocyanin.
Pigmen pikosianin hanya dimiliki oleh cyanophyta saja. Ini yang memberi warna biru. Nah, sedangkan bakteri tidak memiliki pigmen warna. Sehingga nomor 3, antara bakteri dan alga biru memiliki persamaan 1, 2, dan 3. Yang nomor 4-nya ini adalah hanya dimiliki oleh cyanophyta saja. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 4. Nomor 4, hewan yang bertulang belakang. Berarti ini vertebrata berdarah dingin. Vertebrata yang berdarah dingin itu adalah Pisces, amfibi, reptil. Bertubuh simetri bilateral. Simetri bilateral, vertebrata semuanya simetri bilateral. Dan bersisik. Nah, berarti yang beda adalah yang spesifik adalah sisik. Nah, tadi ini kan bertulang belakang berarti vertebrata dengan simetri bilateral. Sekarang berdarah dingin tadi ada 3 kelompok. Pisces, amfibi, reptil. Dari 3 kelompok itu, mana yang bersisik? Yang bersisik adalah kelas dari reptil. Contoh reptil adalah ular, penyu, buaya. Karena salamander termasuk amfibi. Jadi salamander termasuk amfibi. Maka nomor 4 jawabannya adalah A. 1, 2, 3 yang benar. Nomor 5. Peristiwa berikut ini menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia. Nah, fase S dari siklus sel itu di dalam siklus sel itu ada peristiwa pembelahan sel dan interfase. Nah, atau fase istirahat. Di dalam fase istirahat yang waktunya itu sangat lama, ya, dibagi lagi di interfase. Ada subfase G1, S, dan G2. Nah, yang ditanyakan adalah S. Nah, apa yang terjadi di S? Di S itu terjadi sintesa. Sintesa apa? Proses sintesa ini di S adalah terjadi replikasi DNA. Jadi DNA-nya bertambah banyak. Nah, sebelum ke S itu kan ada G1. Di G1 dan S itu sedang aktif sintesa protein. Sehingga di S juga ini kandungan RNA-nya karena aktif sintesa protein, kandungan RNA-nya tinggi karena sintesa protein melibatkan DNA dan RNA. Jadi RNA-nya ini besar, banyak ya. Nah, maka jawabannya tadi ada replikasi DNA, berarti DNA digandakan. Setiap kromosom telah mengalami replikasi. Ya, karena di kromosom itu kan ada gen, ada DNA. Terus di S tadi ada replikasi, ya berarti ini pun mengalami replikasi. Nah, tadi ini sudah jumlah DNA digandakan, sudah jelas. Ada penggandaan, ada replikasi. Di fase G1 dan S ini aktif sintesa protein sehingga kandungan RNA juga tinggi. 1 betul, 2 betul, 3 betul. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Pasangan kromatid terpisah satu sama lain. Ini bukan merupakan karakteristik dari fase S, tapi ini nomor 4 ini kromatid terpisah satu sama lain ini terjadi pada fase pembelahan, tepatnya pada fase anafase. Jadi nomor 5 jawabannya 1, 2, dan 3. A. Nomor 6. Nomor 6, pada saat kita mengambil napas, maka rongga dada akan membesar. Ngambil napas berarti inspirasi.
hal tersebut disebabkan oleh peristiwa berikut. Kecuali, coba kalau kita kontraksi, itu adalah, kalau kita sedang melakukan mengambil napas, berarti inspirasi, itu rongga dada akan membesar. Dan terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk. Dan diafragma akan naik. Ya, coba saja kalian lakukan. Maka nomor 6 jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi B. Nomor 7. Sebelum bercampur dengan produk kelenjar kelamin, di dalam vesikula seminalis, spermatozoa telah melalui saluran. Nah, spermatozoa itu kan dihasilkan oleh testis. Nah, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian dia akan mengalami pematangan di epididymis. Setelah matang, kemudian dia akan keluar dari epididymis menuju keluar melalui vas deferens. Nah, dari vas deferens ini dia masuk, kemudian bercampur dengan cairan mani dari vesika seminalis. Kemudian vesika seminalis selanjutnya masuk ke saluran ejakulasi. Dari saluran ejakulasi nanti masuk ke uretra dan dikeluarkan. Jadi di sini di dalam vesika seminalis sebelum bercampur dengan kelenjar kelamin, berarti kan di sini kelenjar kelaminnya adalah di saluran sebelum di saluran ejakulasi, ya, kelenjar kelaminnya. Berarti si vesika seminalis protozoa itu melalui saluran tubulus seminiferus dulu, vas deferens dan epididymis sampai di epididymis, karena nanti kelenjar kelamin itu kan ada di cairan mani dari vesika seminalis, kemudian di saluran ejakulasi vesikula seminalis. Nah, berarti sebelum di vesika seminalis, ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah 1, 2 dan 3. Lihat di sini bercampur. Nah, di sebelum bercampur di sini. Ini kan sampai vas deferens. Itu maksud Ibu. Oke, itu nomor 7, jawabannya A. Nomor 8. Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal. Lumut itu termasuk nama kelompoknya disebut Bryophyta, paku Pteridophyta. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu hidupnya sama-sama di tempat yang lembab, kemudian mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis yang bisa melakukan pergantian reproduksi dari vegetatif generatif gitu ya. Kemudian karena tadi dia bisa melakukan pergiliran keturunan, ada vegetatif, ada generatif. Nah, dia pun ada kesamaan, yaitu dalam di perkembangbiakan vegetatifnya, yaitu dengan spora. Berkembangbiak vegetatifnya dengan spora. Kemudian sama-sama berklorofil. Kemudian kesamaan yang lainnya adalah spermatozoidnya dapat bergerak dengan cara kemotaksis, gerakan yang dipengaruhi oleh senyawa kimia. Nah, lumut tadi punya kesamaan memiliki daun yang mengandung spora. Daun yang mengandung spora ini hanya dimiliki oleh paku saja. Jadi paku di daunnya banyak mengandung spora. Kalau lumut, sporanya ada di sporogonium, terpisah, tidak atau bukan di daunnya.
Jadi tidak salah menyerap air. Ya, tadi karena sama-sama hidup di tempat yang lembab, maka ini adalah kemudian ada bagian rizoid yang rizoid dan akar yang keduanya sama-sama bisa menyerap air. Tidak memiliki pembuluh angkut. Yang tidak memiliki pembuluh angkut adalah lumut, sedangkan paku sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu sudah punya xilem dan fluim. Berarti tidak sama. Yang nomor 3, memperbanyak diri dengan cara vegetatif. Iya, keduanya sama-sama bisa berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan spora. Jadi kedua tumbuhan ini adalah tumbuhan yang cara reproduksi vegetatifnya dengan spora. Jadi nomor 8 jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4. C. 9. Bila terjadi apomiksis pada tumbuhan Anthophyta, pada tumbuhan bunga, tumbuhan dan perkembangan sel berikut menghasilkan embrio haploid adalah embrionya haploid ya. Berarti apomiksis berarti yang tidak ada apomiksis terbentuknya zigot tanpa berasal dari sel telur. Bukan berasal dari sel telur. Nah, yang di sel telur yang dibuahi. Karena ini tadi menghasilkan embrionya haploid. Harusnya embrio itu diploid. Nah, apomiksis zigot ini bisa terbentuk dari sel sinergit. Sinergit kedudukannya ada di pendamping itu ada di mendampingi telur, ada di telur di kedua ada 2, kemudian mendampingi telur gitu, kemudian ada di antipoda di ujung biasanya, dan opum yang tidak dibuahi. Jadi sekali lagi apomiksis itu ini bisa menghasilkan embrio haploid berasal dari sel sinergit, antipoda, pendamping, dan dari telur. Jadi semuanya bisa, tapi hasilnya nantinya embrionya haploid gitu ya. Ya. Nomor 9 jawabannya E. Nomor 10. Sepasang suami istri bertengkar mempermasalahkan salah seorang anaknya yang bergolongan darah 0. Sedangkan suami istri tersebut masing-masing bergolongan darah A dan B. Penjelasan yang dapat Anda berikan adalah, nah, jika bapaknya A dengan B, apakah anaknya bisa 0? Bisa. Jika ayah dan ibunya A-nya heterozigot dan B-nya heterozigot. Ya, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang nomor 4, berarti D. Karena kalau yang heterozigot berarti kan genotipnya ini. A heterozigot ini IA I0, B heterozigot IB I0. Maka I0 dengan I0 ini kalau bertemu gamet I0 ketemu gamet I0, maka akan menjadi golongan darah 0. I0 I0 ya. Nah, maka sangat mungkin sekali suami istri yang golongan darah A dan B punya anak 0. Jika ayah ibunya keduanya A-nya heterozigot dan B-nya heterozigot. Nomor 10 D. Nomor 11. Ikatan hidrogen pada DNA adalah ikatan yang menghubungkan basa purin, yaitu menghubungkan basa purin, dengan basa pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dan ikatan hidrogen ini ada pada rantai DNA, karena DNA rantainya 2,
ya. Kalau RNA kan satu, jadi tidak ada tidak ada ikatan hidrogennya. Kemudian adenin akan berpasangan dengan timin. Nah, adenin berpasangan dengan timin, pasangannya ini adenin dengan timin ini diikat oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya ada 2 buah. Nah, sedangkan guanin pasangannya dengan sitosin atau sebaliknya. Nah, kedua basa nitrogen ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen juga. Nah, ikatan hidrogennya adalah ada 3 buah antara guanin dengan sitosin. Jadi jawaban yang benar adalah adenin dan sitosin. Salah ini. Adenin pasangannya bukan sitosin ya, adenin dengan pasangannya timin. Adenin urasil ini juga salah, tidak ada urasil karena ini di DNA. Kemudian guanin dengan sitosin, guanin dengan sitosin. Betul, ininya 2 ikatan hidrogen, salah, harusnya 3. Guanin dengan sitosin dengan ikatan hidrogen. Iya. Jadi nomor 11 jawabannya D. 12. Pernyataan berikut yang benar dalam proses fermentasi adalah fermentasi, berarti respirasi anaerob. Hasil akhir berupa bahan organik. Ya, berupa alkohol, berupa asam laktat, berlangsung di dalam sitoplasma. Iya, karena terjadinya adalah glikolisis saja. Glikolisis itu di sitoplasma. Berlangsung tanpa oksigen. Betul, berlangsung tanpa oksigen. Diproduksi ATP dan NADH. Betul, ATP, tapi produksi ATP-nya jumlahnya sedikit. Ya, NADH ini tidak ada ya, tapi ini dipakai lagi, NADH-nya tidak jadi energi. Nah, maka nomor 12 adalah jawabannya adalah A ya. Nah, demikian pembahasan soal nomor kode soal 11. Terima kasih.